jumpa lagi di channel kesayangan kita semua vampire.id, manfaat dan inspirasi. Kali ini di segmen health kita mau ngomongin tentang gimana sih caranya fit di usia yang menuju dewasa. Alias ya, yang udah 35 tahun ke atas nih ya, itu pasti ngerasa kenapa ya kok badan gua nih kok beda banget, nggak kayak waktu umur 20 dulu. Itu mah pasti gitu. Cuman dari 30 ke 35 atau dari 35 ke menuju ke 40 nih kayak saya ya, itu kok beda banget, capek gitu ya. Nah, padahal apalagi kalau kamu tuh orangnya yang olahraga saya udah ya, saya tuh tiap pagi yoga. Olahraga seminggu 3 kali, centang, weight training, makan protein, hayu gitu. Suplemen juga minum gitu. Tapi kenapa kok masih nggak fit juga? Nah, sebenarnya ada caranya dan ini akan aku posting yang terpisah ya, ini testimoni aku. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu secara klinis gitu ya. Menurut dokter dari dunia kesehatan, teori-teori kesehatan itu gimana sih caranya fit? Makin tua makin fit gitu. Gimana caranya? Apalagi kan makin tua biasanya makin umur kan kesibukan pasti nambah, entah jabatan kamu nambah atau kenalan kamu nambah ya, insya Allah ya gitu. Jadi penting banget sih energi dan level fitness ini kita terjaga. Jadi di sesi kali ini aku membawa dokter kecintaan aku, Dokter Mira. Halo. Kenalan dulu dong. Hai, saya Dokter Mira Sulistyo dan kembali lagi sama Acit. Mau diinterogasi istilahnya gitu. Tapi tujuannya baik untuk membuat kita semua menjadi sehat, ya. Oke, gimana Cit tadi Cit? Nah, kalau boleh tahu nih, aku suka ditanya, ini dokternya spesialis apa Cit? Oke, saya bergerak di bidang anti-aging medicine, yaitu berbagai macam cara yang kita lakukan, tentunya yang menunjang kesehatan kita dalam membuat supaya kita bisa memperlambat proses penuaan. Ya, seperti kita tahu, mungkin zaman dulu itu zamannya nabi-nabi usianya ratusan tahun ya. Tapi makin kesini makin cuman ya 90 aja udah bagus banget, 80 bonus kan. Tapi sekarang 63 udah batas. Sekarang kayaknya kok ya tadi Acit bilang di usia berapa 38 udah lemes. 8 udah lemes. Sebetulnya ya itu yang dibilang usia itu nggak bohong. Tua ya tua istilahnya gitu kan. Tapi ternyata banyak cara yang bisa membuat kita tua tapi dengan kondisi tubuh yang staminanya baik sekali ya. Nah sebetulnya kalau Acit bilang 38 baru mulai ngerasa nggak enak, lebih gampang capek segala macam. Kalau pasien-pasienku Cit yang usia 20-an sekarang udah mulai ngerasa, aduh dok saya kok gampang capek ya padahal saya kan belum tua dok. Nah itu dia tuh kenapa gitu kan. Nah banyak juga yang mereka yang mengeluhkan bahwa kayaknya olahraga udah gak kuat gitu loh. Jadi ya entah itu buat alasan supaya gak olahraga ataupun ya memang udah gak kuat gitu kan. Tapi inilah yang terjadi di generasi sekarang. Jadi belum usia tua justru sudah tua kondisi fisiknya. Nah kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita lihat ya dampaknya adalah kalau misalnya usia Acit 38 tahun sih wajar, sudah mulai merasa lelah ataupun mungkin gampang capek. Kenapa? Karena pada usia seperti ini proses penuaan memang sudah terjadi. Jadi sebetulnya proses penuaan itu terjadi usia 30 harusnya. Tapi semakin kesini makin mundur sampai akhir 25 aja udah mulai terjadi proses penuaan. Ya. Nah pada saat proses penuaan itu terjadi, itu massa otot itu akan berkurang dalam tubuh kita. Penumpukan lemak meningkat. Yang akhirnya apa? Pada saat massa otot berkurang, jadi otot itu bekerjanya jadi harus lebih kerja keras sehingga timbullah mulai fisik yang gampang capek, gampang lelah pada saat melakukan aktivitas. Itu karena massa otot kita yang semakin berkurang. Ya. Nah, seandainya kita mau balik ini supaya metabolisme kita tuh bagus lagi. Nah, saya tadi Acil bilang kok energinya nggak ada. Ya seperti itulah yang terjadi. Jadi kalau kita bilang tuh di inti sel kita nih bisa hidup karena kita punya energi. Energi ini dibentuknya di mana? Itu diprosesnya adalah di dalam inti selnya kita yang ada namanya tuh pabriknya energi yang kita akan bilang namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini kalau kita usianya muda, ya bagus mitokondrianya itu masih mitokondria yang muda, yang sehat gitu loh. Sehingga bisa menghasilkan energi yang optimal juga. Tapi pada saat menghasilkan energi, seperti kita tahu selalu ada radikal bebas yang dihasilkan juga pada setiap proses pembentukan energi dalam tubuh kita. Nah, tapi semakin usia tua, mitokondria ini makin tua nih.
Nah, harusnya ada sistem di dalam tubuh ya yang dibilang mitopagi itu sistem itu adalah mampu mendaur ulang supaya mitokondria yang udah tua ini harusnya harusnya istilahnya dilebur jadi muncullah mitokondria yang muda istilahnya gitu. Nah, pada saat di renew itu menjadi mitokondria yang muda, akhirnya energi akan meningkat kembali, menghasilkan energinya lebih lagi. Tapi yang terjadi sekarang adalah karena komunikasi sel kita semakin tua semakin jelek, akhirnya si mitokondria ini nggak diproses, nggak di-renew menjadi mitokondria yang baru. Sehingga apa? Sehingga karena sudah semakin tua, dia menghasilkan energinya makin dikit. Nah, pada saat menghasilkan energi makin dikit, yang terjadi sebaliknya adalah menghasilkan radikal bebasnya lebih banyak. Kayak gitu. Contohnya kayak mobil deh, dulu masih bagus, masih baru, knalpotnya masih bagus saringannya, makin tua tuh mobil, knalpotnya makin bocor, makin banyak buangannya. Nah, itu sama seperti mitokondria kita juga. Nah, yang kita mau perbaiki harusnya gini, harusnya si mitokondria, sistemnya tubuh ini harus bisa memproses supaya mitokondria ini terus di-renew menjadi mitokondria yang baru lagi. Nah, inilah yang mau kita optimalkan sebetulnya. Supaya apa? Supaya energi tubuh kita selalu optimal. Ya. Nah, sayangnya karena komunikasi sel kita itu tidak terjadi. Akhirnya kerusakan sel semakin bertambah. Nah, disitulah yang namanya proses penuaan terjadi. Nah, ini yang mau kita rubah sih, Cid, sebetulnya. Gimana caranya supaya mitokondria ini bisa mudah di-renew, bisa bikin jadi mitokondrianya tuh yang udah mulai tua, ya sudah dilebur, bikinlah mitokondria yang baru. Itu sistem tubuhnya kita yang melakukan, ya. Nah, caranya tuh bagaimana? Caranya adalah ya satu, sel kita dikasih makan. Kasih makan apa? Kasih makan nutrisi. Apa itu semua? Semuanya antioksidan, multivitamin, mineral, itu semua penting sekali. Mikronya, makronya ya protein, karbohidrat, lemak, tapi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Nah, sementara lifestyle kita sekarang ini dengan kondisi di zaman seperti ini, yang terjadi adalah makronya berlebihan masuk dalam tubuh kita, karbohidrat, lemak berlebihan. Padahal sudah kita tahu tadi, semakin kita tua, semakin penumpukan lemak itu mudah bertambah. Nah, kalau lemaknya nggak kita batasin, ya sudah numpuk lemak. Sementara lemak itu dalam tubuh apa akibatnya kalau berlebihan? Dia akan menyebabkan proses inflamasi atau peradangan yang akan merusak sel-sel kita lagi. Ya, jadi itu muter semua itu sebenarnya sistem tubuh kita itu. Jadi berhubungan ya, Dok. Jadi harus diperbaikin betul-betul dari basicnya, yaitu dari sel kita sendiri. Jadi kalau misalkan nih aku olahraga nih ya, aku yoga tiap pagi, weight training. Seminggu 3 kali itu pasti ya. Terus kayak makan seimbang ya, maksudnya aku protein dada ayam, nasi juga, nasi shirataki, ya pokoknya ya diet-diet gitulah, Dok. Itu masih belum kurang juga? Nggak usah gini deh, Cid, kamu nggak usah olahraga deh, kamu nggak ngapa-ngapain, aktivitasnya normal biasa aja gitu ya. Terus kamu diet, itu aja sudah tidak mencukupin. Terus kamu ada olahraga lagi, berarti kamu harus butuh masuk kalori lebih tinggi sebetulnya. Ya, nah cuman kan tidak bisa setiap orang itu mengatur komposisi gizi yang seimbang, itu sulit sekali gitu. Nggak mungkin kita bisa timbang-timbang segala macam, belum kita sukanya ini itu, weekend kita pergi ke restoran dulu gitu kan. Jadi susah sekali untuk mendapatkan komposisi makanan yang seimbang, yang lengkap gitu. Nah, disitulah akhirnya sudah mulai terjadinya kita kekurangan kekurangan nutrisi sel-sel kita. Pada saat kekurangan nutrisi, setiap hari miliaran sel kita ini rusak. Jumlah sel kita ini ada triliunan. Setiap hari miliaran sel kita ini rusak dan harus diperbaiki segera. Kalau nggak diperbaikin, sel-sel kita ini makin rusak. Bayangkan sel-sel yang rusak yang tidak sempat diperbaikin, itu terus rusak bertahun-tahun sampai akhirnya rusak sampai ke inti sel. Kalau sampai ke inti sel, apa yang terjadi? Inti sel itu ada DNA-nya kita. DNA-nya kita jadi berubah. Kalau berubah, apa yang terjadi? Mutasi sel. Itu yang sering kita bilang cancer. Ya, jadi hati-hati, kita nggak mau terjadi kerusakan sel dalam jangka panjang. Ya kita mau begitu rusak harus ada yang perbaikin. Nah, siapa yang memperbaiki? Ya sistem tubuhnya kita ini gitu loh. Masalahnya kita punya energi apa enggak? Mitokondria kita tetap dalam kondisi fit, muda terus atau enggak, baru terus atau enggak itu. Ya jadi itu semua saling berkaitan. Nah, lalu untuk membuat si sistem ini benar, siapa yang melakukan? Ya sel lagi yang lain-lainnya juga, termasuk hormon melakukan tugasnya untuk si organ kerjanya ini, jaringan kerjanya ini, tugasnya hormon semua gitu loh. Nah, tapi produksi hormonnya oke nggak? Jadi ini semua tuh benar-benar sel tubuh kita ini tuh luar biasa ya, saling berkomunikasi satu sama lain dan harus dijaga kemampuan sel tersebut supaya si sel ini tetap optimal bisa melakukan tugasnya masing-masing gitu.
Oke dok, jadi berarti kan nutrisi ya dok ya. Yes. Nah saya ini kan makan tuh juga oke lah sayuran. Pokoknya saya timbang-timbang itu pokoknya saya Nggak cukup, Cit. Bener-bener nggak cukup. Kamu ya makan gini, ada satu penelitian ya, kamu makan 10 macam zat, oke, vitamin C, zinc, vitamin E gitu, 10 macam zat itu kamu untuk melengkapi kebutuhan si sel kamu itu butuh 22.000 kalori yang mengandung zat tersebut. Oh. 22.000 kalori jenis makanan yang mengandung zat tersebut. Misalnya untuk zinc butuh dada ayam 5 ekor. Buset 5 Oke. ekor. Jeruk untuk mendapatkan vitamin C 1.300 mg, kamu harus butuh makan jeruk 18 jeruk, ya. Terus apalagi? Oke, vitamin D. Jarang keluar rumah, kita takut sampai kita takut lah perempuan jadi gelap, jadi flek-flekan gitu kan. Jadi akhirnya apalagi saya yang jadi profesi dokter, saya dari pagi sampai malam itu di dalam gedung terus, nggak pernah kena matahari, pasti kekurangan vitamin D. Oke, saya mau dapat dari makanan, anggaplah yang paling banyak adalah telur. Telur kandungan vitamin D-nya tinggi di kuning telurnya. Lalu kita makan telur, berapa jumlah telur yang harus dimakan? Itu harus 44 butir. 44 butir, emangnya kita aderai? Kan bukan, gitu kan? Nah, jadi gimana caranya gitu makan itu semua? Itu baru 10 macam zat loh, Cit. Ya, Padahal belum kita yang lain-lain butuhnya ya. tuh banyak, mineralnya mana, gitu kan? Terus multivitamin lainnya mana, antioksidan lainnya mana? Itu baru 10 macam zat. Dan itu baru bisa masuk dalam tubuh itu kalau kita makan makanan itu semua dalam sejumlah 22.000 kalori. Baru dapat ya. Yes, Jadi yang emang ada perlu. bukan sehat. Ya langsung kolesterol. Gemuk iya, ya. Nah itu susah memang ya. Memang kembali lagi kandungan nutrisi di tanah di bumi ini yang memang sudah semakin berkurang, ya. Jadi sudah nggak bisa optimal lagi. Artinya apa? Ya kita nggak bisa hanya dari makanan sehari-hari itu sudah tidak bisa mencukupin. Kalaupun mau mencukupi kita harus puluhan ribu kalori dan itu mustahil. Jadi kita harus minta bantuan. Bantuannya apa ya? Untuk melengkapi semua jumlah nutrisi ini kita harus minta bantuan dari mana? Ya suplemen. Cuman kembali lagi pilihannya adalah kita harus memilih suplemen yang aman, yang masuk dalam tubuh kita, keluarga kita, orang tua, anak kita. Ya kita harus pastikan itu aman masuk dalam tubuh kita semua. Lalu kandungannya apa saja, lengkap tidak ingredients-nya, lalu bagaimana dengan bahannya, terus teknologi membuatnya, itu semua mengikuti standarnya, standar apa gitu loh, ya. Kalau bisa dapat suplemen yang standarnya pharmaceutical grade, wah luar biasa. Pharmaceutical grade itu apa? Artinya penyerapannya sempurna, baik, atau penyerapannya tinggi sesuai dengan standar farmasi atau obat-obatan. Lalu apalagi? Ini apa? Tidak mengandung zat sintetis atau zat kimia yang berbahaya untuk tubuh kita, ya. Lalu apalagi? Ya itu tadi purity-nya nggak ditambahin dengan zat-zat yang aneh-aneh. Apa yang ada di label harus ada yang harus sama dengan apa yang ada di tablet. Kalau bisa minta garansi deh farmasinya gitu lah. Nah itu lebih penting lagi kalau ada garansinya, ya. Jadi dibuatnya gimana caranya, teknologinya bagaimana, nah itu semua kalau bisa kita tahu jauh lebih bagus sih. Oke, sip, Gitu. sip. Jadi kita memang perlu suplemen ya, berarti kita perlu suplemen yang emang kita minum, nggak cukup dari makanan. Nah, tapi bagaimana nih kita taunya gitu? Memang kata dokter ya kita harus milih yang baik gitu. Cuman kan kita kan orang biasa ya, bukan dokter. Ada nggak sih dok kayak sarana atau media informasi atau di mana sih kita nyari tahu bahwa suplemen itu tuh baik gitu? Oke. Jadi kalau Aci tanya aku 10 tahun yang lalu, mungkin aku juga nggak tahu jawabannya. Aku akan bicara bahwa sudahlah farmasi yang mengeluarkan kita percaya dong gitu. Tapi kembali lagi memang yang menentukan kualitas suatu produk adalah bukan dari iklannya, bukan dari harganya, ya. Tapi kalau kita bisa tahu persis apa komposisinya, ingredients-nya dan siapa yang membuatnya, bahkan bagaimana cara membuatnya, itu jauh lebih baik, ya. Waktu aku sih bersyukur bisa ketemu dengan suatu buku penelitian, yaitu dari suatu badan independen yang tidak terkait dengan perusahaan manapun, jadi harus yang fair gitu ya. Dan dia melakukan penelitian terhadap produk-produk suplemen, ribuan produk suplemen, ya. Dia lakukan penelitian dan ditentukanlah seperti apa kualitasnya setiap produk tersebut. Nah dari situlah aku baru tahu gitu loh bahwa ternyata semua suplemen juga beda-beda, tidak sama, walaupun isinya kurang lebih sama tapi ternyata tidak gitu loh. Potensinya, bioavailability-nya, purity-nya, potensial toksinnya ada atau tidak. Nah itu yang menentukan kualitas daripada si suplemen tersebut, ya. Dan di NutriSearch ini aku bisa lihat semua begitu banyak merek-merek dan
Aku cuma mikir gini, ini nggak salah nih, merek yang terkenal satu ini aku tahu banget dan aku udah minum 10 tahun, loh kok ada potensial toksin? Nah, tapi kalau memang si nutrisis penelitinya tidak baik, dia sudah pasti disu dong sama si company tersebut, ya kan? Penjara. Nah disinilah akhirnya aku merasa bahwa, oh ya, ini mereka bertanggung jawab dengan penelitian mereka. Sampai bukunya itu kan dijual bebas, kita bisa dapat bebas dibeli dimanapun. Aku sempat beli edisi ke-6 itu, jadi sudah 20 tahun lebih mereka meneliti. Itu beli di Kinokuniya di Singapura juga mereka jual. Waktu pertama kali aku beli yang edisi 5 juga di Amazon. Jadi bebas sih, bisa dibeli dimanapun. Ya bagus sih kalau buat aku tuh untuk menambah knowledge-nya kita mengenai ya apa suplemen atau nutrisi yang masuk dalam tubuh kita itu betul atau tidak, aman atau tidak. Oke, nanti buat teman-teman yang penasaran, aku akan taruh linknya di bawah, dan nutrisearch itu kayak apa, bentuknya ada di sini, nanti aku tampilkan. Nah, sebelum kita closing dok, ada nggak tips-tips nih buat orang-orang yang sudah mulai merasa tua gitu ya, saya kayak capek gitu, ada nggak nih closing terakhir dari dokter? Sebetulnya kalau kita bicara soal nutrisi, harusnya sih yang mengkonsumsi suplemen itu sekarang, karena kita sudah tahu intinya dari makanan ya, kurang makanan, jumlah kandungan gizinya dalam makanan kita sudah kurang, harusnya bukan mulai dari 38 tahun, tapi dari usia dini pun sudah mulai, bahkan ibu hamil pun sudah harus diperhatikan. Itu penting sekali ya untuk mendapatkan anak-anak yang sehat ya. Jadi dimulai dari seluruh keluarga, dari usia berapapun sudah mulai dilengkapin jumlah kebutuhan nutrisinya dari suplemen. Dan tetap ya tanyakan juga ke yang mengerti mengenai suplemen ya, jangan sampai sembarangan ambil cuma minum vitamin C aja. Ya ampun, cuma minum vitamin C aja gimana mau sehat gitu, nggak mungkin ya. Terus minumnya sekarang lagi gencar vitamin D aja, nggak mungkin juga. Jadi harus yang full broad spectrum ya. Apa itu full broad spectrum, nanti suatu hari kita jelaskan lagi. Cuman jangan ragu untuk mengkonsumsi suplemen ya. Kenapa? Nanti lihat deh, buat mereka-mereka yang sudah mulai konsumsi dari sekarang, nanti lihat 10 tahun, 20 tahun mendatang akan tetap sehat. Karena tujuannya adalah apa? Kita menghindari terjadinya penyakit degeneratif gitu. Ya, kita mau nanti tua kita tetap ya panjang umur, panjang usianya, tapi dengan sehat. Kita cari uang capek, nanti tuanya kita nikmatin, bukan tuanya kita tempat tidur karena stroke misalnya gitu. Ya, jangan sampai sih gitu ya. Jadi saya cuma yakin satu hal, bahwa kuncinya di sel kita. Bikin selnya kita sehat, kita pasti akan hidupnya jauh lebih sehat, dengan quality of life-nya kita pasti akan optimal. Gitu. Nah, keren kan dari dokter, kan memang luar biasa, inspiratif banget. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, penasaran, aku cantumkan link admin kita. Jadi silakan kalau ada pertanyaan yang mungkin kamu ragu di komen karena itu sifatnya personal kan, atau kamu nggak suka dilihat orang, silakan taruh klik link admin kita di bawah ya, belibet deh. Ya udah, sampai sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep on watching. Bye.